Kalau Tuhan itu ahad, ahadun, ya, kalau Tuhan itu satu, di mana-mana pun tetap satu dalam dunia. Inilah pemersatu umat. Bukan umat Islam saja yang mau dipersatukan, semua. Apabila umat semua agama ini bagus, tahu tentang ini, aman dunia kita. Tidak ada peperangan, tidak ada saling bunuh, tidak ada saling rusak. Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Ada nabi yang tak bertauhid? Ada kan nabi itu yang tak ada tauhid? Dia tak tahu. Semua Tuhannya Allah juga. Inilah kadang-kadang orang yang mengaku Islam, ya, orang yang mengaku Islam, dia pikir pikiran orang-orang Islam yang pendek. Dia kata nabi orang Kristen itu Tuhannya lain. Orang-orang yang menganut agama Budi, Tuhan dia sendiri lagi, agama Hindu sendiri. Ini dari mana belajarnya? Ya, guru dari mana mengatakan bahwasanya agama orang itu lain? Inilah yang membuat hancur dunia ini, ya. Oh itu agama Buddha tuh lain tuh, Cina, India, dan Anda ini, mari kita kaji berendah-rendah lagi lah. Ugama, ya. Ugama ini bukan Tuhan. Ugama ini bukan ajaran. Jadi ugama ini bukan Islam. Awas nih, ugama, ya.
benar-benar mengetahui ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Hanya salah menyalah-menyalahkan, egois saja tinggi. Jangan lagi kita dengan orang yang di luar Islam, jangan lagi yang non-muslim, yang di luar Islam. Kita sama-sama Islam aja masih bising, masih menyalah-nyalahkan. Nah, kitab yang pertama itu adalah Zabur namanya. Kitab yang pertama yang dibawa oleh Nabi Daud, Zabur namanya. Yang kedua, setelah Zabur disempurnakan lagi menjadi Taurat. Dulu sebelum namanya Taurat, Zabur, kitab itu berubah menjadi Taurat karena yang bawa Nabi Musa. Style dia style Nabi Musa, caranya Nabi Musa, tauhidnya Nabi Musa. Setelah selesai babnya Nabi Musa, maka kitab itu bernama Injil. Kitab ini cuma satu, mana ada dua. Coba tengok Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kisah daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad lahirnya setelah Nabi Isa. Kenapa ada cerita Nabi Adam? Kenapa ada cerita Nabi Yusuf? Kenapa ada cerita Nabi Ibrahim? Kenapa? Bukankah Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir? Bagaimana? Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. La Nabi Abada. Coba buka Al-Quran. Ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Lut, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Haidir, ada semua seluruh 25 Nabi ada di dalam Al-Quran. Nabi kan lahirnya terakhir. Dari mana cerita ini? Kalau ini dibuka, semua umat manusia di dalam bumi ini, bumi Allah ini, tak ada berkelahi, tak ada perang. Mari kita buka. Cuma guru-guru ini tak mau buka, tak mau menjelaskan kepada umat ini. Inilah umat kita ini sekarang dah berpecah-pecah. Bukan Bang Hadi bela Nasrani, bukan Bang Hadi bela orang Budi. Buat apa? Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Untuk apa Bang Hadi bela dia? Ini harus jelas. Bang Hadi, ada nih orang di luar Muslim semua masuk neraka, Islam saja masuk surga. Siapa cakap macam itu? Tak tahu sejarah. Belajarnya di mana? Ulamanya siapa? Pergi umroh 1 minggu pulang. Dah mulai dah sampai Mekah, sampai Madinah. Lepas tu bukan Bang Ali cakap orang yang pergi umrah itu salah, tidak. Tak ada yang salah, kita ni semua betul. Nanti mati baru tahu. Nanti mati masuk kubur, baru tahu mana salah, mana betul. Sekarang ini jangan salah menyalahkan dulu. Kristen tu nabinya Nabi Isa, Buddha tu nabinya Nabi Musa, Hindu tu nabinya Nabi Daud. Diakui semua ada dalam Al-Quran. Kenapa dicaci? Kenapa dikeji? Jadi sebelum Quran ini lahir, sebelum Quran ini, dia itu namanya Injil. Sebelum Quran, Quran ini penyempurna daripada kitab Injil, Taurat, Zabur. Islam ini penyempurna agama Nasrani, Hindu, Buddha. Islam ini sempurna. Makanya di dalam Al-Quran itu semua Nabi ada diceritakan. Takkan Nabi paling akhir ada cerita Nabi Adam. Jadi dikumpulkan semua kitab nih, dikumpulkan semua. Kenapa? Tidak ada berselisih. Cerita di dalam Al-Quran ini semua ada. Zabur ada, Taurat ada, Injil ada. Makanya tidak akan pernah terjadi lagi peperangan, kata Nabi. Tapi ulama kita sekarang ini salah menjelaskan. Ada cuma suruh orang Islam ini bermusuh-musuhan, garis keras. Coba ini dibuka. Tak nak. Kenapa tak nak? Dalam hatinya hanya kebencian. Islam ini berkasih sayang. Islam ini berkasih kasih. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabal Mutakabbirul Ghariqul Bari'ul Musawirul Ghafarul. Ini Islam.
Allahumma salli afdala salatil ala ashadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kulama anzakara zakiru. Nabi kita sudah berpesan yang paling terakhir sekali, jangan kau berperang, jangan kau musuhi Nasrani, jangan kau musuhi Hindu, jangan kau musuhi Buddha. Tidak ada lagi perang setelah ini. Inilah perang yang terakhir, yang paling dahsyat, yang paling besar. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Nanti ada di masa kamu, di zaman kamu, perang yang paling besar di dalam diri kamu. Apa itu ya Rasulullah? Perangilah hawa nafsu kamu. Inilah yang bisa menggulung dunia, inilah yang bisa menghancurkan dunia, inilah yang bisa menghancurkan umat. Bukan agama. Semua agama itu tidak ada yang mengajarkan yang tak baik. Adakah kamu mengaku Islam tapi tidak ada kasih sayangmu seperti sifat Tuhan kamu, Ar-Rahman Ar-Rahim? Mana? Kata Islam, tidak ada sedikit pun kasih sayang kamu. Tahukah kamu, Hindu itu juga dari Nabi Adam, Buddha juga dari Nabi Adam, Kristen juga dari Nabi Adam. Coba buka kitab Injil, ada nggak diceritakan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Yunus, tentang Nabi, semua ada. Begitu juga di Al-Quran, semua Nabi, 25 Nabi wajib diketahui, ada semua dalam Al-Quran. Tak nak buka ini yang diceritakan, saya guru makrifat, saya guru hakikat, ini kumpulan makrifat, saya kumpulan tasawuf, saya kumpulan PK. Jangan dekat-dekat orang makrifat, sesat. Kenapa? Tak sembahyang. Yang orang makrifat pula kata orang syariat, tak sembahyangnya tak bagus, saja-saja aja buat, dia tak kenal Tuhannya. Kau kenal Tuhan, tak nak sembahyang. Ini tak habis-habis lagi nih. Syariat kata makrifat tak nak sembahyang, dah kenal. Yang makrifat pula dah kenal, tak nak sembahyang. Yang makrifat pula kata orang syariat, kata orang PK ni sembahyang tak betul. Sebab apa? Buat apa sembahyang? Sembahyang apa? Engkau siapa yang kau sembah? Dah kenal kan kau dengan yang kau sembah? Ini kan? Ini. Mana tauhid kamu? Mana kamu belajar tauhid di mana? Hah? Syariat tak ada belajar tauhid kah? Ada. Kalau syariat tak belajar tauhid, bukan syariat namanya. Hakikat tak belajar tauhid, bukan syariat namanya, bukan hakikat namanya. Makrifat tidak belajar tauhid, bukan makrifat namanya. Kenapa? Pasti sesat. Orang syariat pasti belajar tauhid, sebab Tuhan itu pasti satu. Orang syariat mengatakan Tuhan satu, Esa. Berani kau tawar ini? Berani? Orang syariat kata Tuhan satu, itu tauhid. Orang hakikat kata Tuhan satu. Orang makrifat bagaimana? Kita ambil satu garis. Ambil satu garis. Islam tidak akan pernah berpecah. Mari kita ukhuwah ini. Mari kita bersatu Islam ini. Mana? Kenapa tidak dibuka ini? Orang Kristen pun ada tauhid dia juga. Teologi. Mempelajari tentang ketuhanan. Mengetahui tentang Tuhan itu adalah satu. Nanti kita berjumpa dengan Hakim yang Maha Hakim. Ya? Al-Hakim. Tuhan yang tahu. Tapi sebelum kita esok hari, sebelum kita menuju akhirat, Allah dah sebut. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya aku reda kepada agama, hanya kepada agama Islam lah aku yang paling reda. Tuhan yang jaga. Tidak ada lagi agama setelah yang 4 ini. Kenapa 4? Ini fadilat 4.
Jadi kalau ada orang non-muslim, orang muslim mengata selain daripada orang Islam, orang non-muslim itu semua masuk neraka. Emangnya lu Tuhan? Memangnya kamu Tuhan nggak? Saja dia cakap. Ini akhirnya berpecah-pecah kita. Jadi kita ya, yang dengar sekarang nih, yang dalam Bang Adi berbagi ini, ya, berpulanglah. Siapapun yang dengar ini, kalau memang akalnya buka, di mana salahnya Bang Adi bercakap ini? Tidak ada sedikit pun Bang Adi menyalah-nyalahkan ilmu orang. Mau syariat kah, mau tarekat kah, mau hakikat kah, mau makrifat kah, mau tasawuf kah, mau musyahadah kah, mau ilmu nyata kah, mau ilmu gaib kah. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, cara sembahyang kita sama, kiblat kita sama, kitabullah kita sama, ikhwanul mukmin kita sama, surga kita sama, Nabi kita sama. Dan kita sama-sama diciptakan dari yang satu. Nenek moyang kita adalah Adam alaihi salatu wassalam. Mana kita ini berbeda? Karena kezaliman, kejahilan yang ada dalam diri kita yang kita tidak ketahui. Kekotoran-kekotoran jiwa kita yang kita tidak ketahui. Itu kita musuh-musuhan. Lihatlah, pandanglah manusia itu. Ada asmaullah di sana, ada af'alullah di sana, ada sifatullah di sana, ada zatullah di sana. Apapun yang kamu pandang, kemanapun hadapkan wajah kamu, di situ kuasa Allah, di situ kudrat Allah, di situ Rahman dan Rahim Allah. Kalau memang Islam ini dipelajari lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih kaya kita Islam ini daripada yang lain yang non-Islam. Orang pergi ke bulan baru sekarang, Nabi kita lebih dulu lagi sampai ke bulan. Bukan lagi bulan, atas lagi lebih bulan. Mereka bikin kapal, bikin ini, bikin itu. Sekarang Allah sudah modern. Nabi Nuh lebih dulu bikin kapal. Nabi Nuh lebih dulu lagi bikin kapal. Tapi pun mereka mengakui adanya Nabi Nuh. Orang Yahudi belajar daripada Nabi Nuh bikin kapal. Dari mana? Siapa dulu bikin kapal? Yahudi kan baru. Nabi Nuh lebih dulu lagi bikin kapal. Dari mana mereka dapat ilmunya? Ya jelas dari Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh lebih dulu bikin kapal. Di mana kalahnya kita Islam? Di mana? Guru saya dulu pernah mengatakan, wahai muridku, besok engkau boleh bercakap-cakap dengan Amerika, dengan Malaysia, dengan India, dengan Singapura, walaupun kau di Indonesia. Tak perlu kau pergi ke sana. Ini sudah terjadi. Aku pikir harus baca ini, baca itu, amalkan ini, amalkan itu. Beli pulsa lah, beli data saja, RM5. Dah jumpa kita. Video call. Boleh bercakap-cakap lagi. Tak payah duduk dalam hutan, duduk dalam gua, duduk dalam laut. Siapa saja kita bisa bersua muka, bisa silaturahmi. Gunakanlah internet ini, gunakanlah media ini, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan tengok benda-benda yang tak bagus. Bang Hadi walaupun di sini ada follow 26 orang, besar hati Bang Hadi. Besar hati Bang Hadi. Mudah-mudahan yang 20 orang, 26 ini dirahmati Allah, dikaruniai Allah. Karena kamu, uang kamu, beli pulsa, beli data untuk di jalan Allah, untuk mendengarkan yang hak, untuk mendengarkan masalah agama. Bukan tengok film-film telanjang, bukan tengok-tengok musik, bukan tengok-tengok maksiat. Allah bagi rezeki itu untuk tengok maksiat kah? Allah kasih uang, kasih duit, kasih rezeki, kemana kau habiskan? Tahukah kamu dari mana rezeki yang ada pada kamu itu? Tahukah kamu uang yang ada pada diri kamu itu dari mana? Untuk apa? Allah baginya untuk apa? Untuk tengok perempuan bertelanjang-bertelanjang? Ya? Dalam handset kamu tuh, dalam handphone kamu tuh, Allah bagi engkau duit, beli pulsa, beli data untuk tengok yang tak senonoh.
Tunggu. Tengok nanti. Aku bagi kau uang, aku bagi kau handset, boleh dapat beli ini, beli itu. Kemana kau buat? Maksiat. Di mana sekarang nih? Mana guru yang betul-betul mengajarkan kau yang baik, berkasih kasih sayang? Mana? Hukum saja. Tak mengena di hati kita ni, tak membuka di pikiran kita. Cerita kiri, cerita kanan, tak tentu arah. Sembahyang 5 kali masuk surga, tapi hati tak dirubah, hati kotor tak tahu. Yang diceritakan, bila kita sembahyang besok masuk surga, bila kita puasa besok masuk surga. Macam mana sembahyang yang betul? Macam mana puasa yang betul? Macam mana cara berdoa yang betul? Kepada siapa kita berdoa? Mana? Ini Bang Adi bukan marah. Lama sudah hidup di Asia ni, Singapura, Malaysia, Indonesia. Lagi bagus dekat Suriah sana, dekat Arab, dekat Baghdad, dekat Iraq. Iraq dah hancur. Malaysia ni negeri makmur, rakyat sejahtera. Iman kuat, nurani kuat, rohani kuat, taat agama. Ini kan Malaysia. Ini belum apa-apa, long light, kata Sri tadi malam tu. Dah pengsan dah Bang Hadi, kata dia. Jadi dalam agama Nasrani pun, kalau memang dia taat kepada Allah, kalau memang dia tahu keberadaan Tuhannya, dia buang semua kekotoran-kotoran yang ada di dirinya. Dia buang semua apa yang buruk pada dirinya. Apa yang tinggal? Mereka tak buat baik, memang tak buat baik mereka, tapi dia buang yang tak baik. Kalau semua yang tak baik di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, kita buang semua yang tak baik. Dalam pemandangan kita buang semua yang tak baik. Apa yang tinggal? Banyak orang buat baik, yang tak baik pun buat juga. Tengoklah gula itu, selalu disalahkan kan? Gula, ada tuh di internet, gula selalu disalahkan. Tak pernah nampak gula ini sebagai wira. Tak pernah. Gula itu tak pernah diingat jasa dia. Selalu disalahkan. Diabetik, gula yang salah. Bancu air kopi terlalu manis, gula yang salah. Terlalu sedikit gula, gula yang salah. Ini kopi apa nih? Kurang manis, gula yang kena. Tapi kalau kopi campur gula, orang kata kopi manis. Nah, teh campur gula, ada tak orang bilang teh gula? Ada tak? Tuh dalam internet Bang Adi tengok, wah ini bagus nih filosofinya nih. Teh dicampur gula dipanggil teh manis. Panggillah teh gula. Ini sedikit kan filosofinya. Dengan ini saja kita tahu Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kamu, kalau Tuhan ada bersama kamu, adakah kamu lagi? Kopi campur gula, gula tak ada, yang ada manis lah. Biar 100 hari 100 malam, 100 hari 100 malam kita buka kaji ini, tidak akan pernah habis ilmu Allah. Karena saya bukan belajar dengan guru, bukan belajar dengan kitab. Coba buka video saya, putar, ulang, pusing balik, cari di mana kitab, cari. Tak ada cerita menyinggung orang, menyalah-nyalahkan orang, tak ada. Yang Bang Hadi ceritakan itu, kenapa kita ini selalu saja tak habis-habis. Marilah kita orang Islam ini bersatu, jangan lagi saling menyalahkan. Syariat itu ilmu yang dibawa Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tarekat itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hakikat itu dibawa oleh Nabi kita.
Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makrifat juga, tasawuf juga, fiqh juga, tauhid juga. Ini Nabi semua yang bawa. Karena kamu tidak tahu, tidak belajar, tidak paham, menyalah-nyalahkan orang yang belajar. Salahkanlah orang yang tak mau belajar. Salahkan orang yang tak nak belajar, tak nak tahu.